yang memiliki sumber daya alam melimpah tetapi banyak kemiskinan dan ketidakadilan di sekitar kita. Itu tadi dalam pertunjukan ini saya rasa sudah tergambarkan dengan bagus. Nah, ini saya ingin menanyakan juga ini kepada Mas Hano, apakah memang, karena ini sejak dulu ini Mas, jadi terkait dengan bagaimana idealisme itu bertarung dengan realitas. Maksud saya begini, ketika kita idealis bahwa ayo kita tegakkan ini, kritik ini, tetapi kebutuhan ketika waduh ternyata berhasil, ternyata aku nganggur, aku punya anak istri, kemudian ikut serta di dalam kekuasaan dengan dalih ingin mengubah sistem dari dalam dan sebagainya. Apakah itu memang betul menjadi gagasan utama dari pertunjukan wayang ini atau ada yang lain Mas? Silahkan Mas. Kalau tentang itu mungkin sini banyak tokoh-tokohnya. Cuma ini aja proses kreatifnya. Jadi kalau kontennya kelihatan sudah saya sampaikan sudah cukup jelas bahwa ada persoalan tentang ekologi dan jauh yang lebih fundamental itu ada konsep bahwa konsep manusia, bahwa manusia itu satu kesatuan dengan alam, dengan semesta. Kalau kita melihat membaca pengetahuanku itu memang bumi itu tidak bisa lepas dari keberadaan planet-planet. Awal mulanya juga dari planet angkasa luar, debu-debu yang dari angkasa luar. Pada hakikatnya memang kita sebetulnya alien. Secara atom, secara apapun kita dari alam semesta. Makanya secara fundamental ingin mengingatkan bahwa manusia itu bagian dari bumi, bagian dari alam semesta. Dan itu harus kita jaga. Intinya itu, istilah sekarangnya oneness, satu kesatuan. Terus tema alien itu untuk tema-tema kekinian supaya akomodatif. Kalau tidak ada dalam wayang kan juga tokoh-tokoh imajinatif itu kan luar biasa. Zaman sekarang saya melihat tokoh-tokoh imajinatif yang memungkinkan bisa diterima oleh banyak kalangan itu alien. Itu aku jadikan sebagai, kalau dalam dunia wayang klasik itu para dewa untuk memecah imajinasi. Dalam dunia saat ini itu menarik untuk ditampilkan. Selain juga eksplorasi bentuknya yang unik, karena bermain wayang itu selain bermain narasi juga bermain bentuk. Seorang kreator wayang itu juga berusaha membuat bentuk-bentuk baru, karena persoalan bentuk ini penting dalam dunia kreatif. Bentuk-bentuk baru ini semakin banyak nanti aktivis yang bergerak dalam dunia wayang akan memunculkan aneka macam bentuk-bentuk yang menarik. Kemudian, kenapa wayang kontemporer itu mungkin yang penting? Karena saya melihat saat ini itu sebetulnya narasi itu sangat luar biasa banyaknya. Kalau cuma diwadahi narasinya melalui carangan cerita Mahabharata Ramayana, cerita dunia itu kurang, masih sangat kurang. Cerita kekinian itu tidak kalah dahsyatnya dengan cerita-cerita lampau. Nah, cerita-cerita kekinian itu perlu kita eksplorasi terus-menerus. Umpamanya masalah kerusakan lingkungan saat ini, itu bisa dieksplorasi. Juga mungkin problema-problema kemanusiaan yang lain itu sangat banyak. Ini menarik untuk dieksplorasi. Jadi wayang kontemporer itu menciptakan kreator-kreator baru dan tidak menolak yang lama. Ya sudah, itu sudah ada bagiannya sendiri. Yang saat ini itu yang perlu kita ciptakan. Itu. Baik, saya rasa ini menarik konsep bahwa kita semua ada alien, atau konsep di dalam kita juga ada mikrokosmos, makrokosmos, bahwa di dalam tubuh kita juga merupakan suatu kosmologi tertentu yang sama dengan kosmologi alam semesta ini, yang itu menjadi gagasan utama Mas Hano dalam menciptakan wayang
alien ini. Dan saya rasa ini nanti juga tidak bisa panjang Mas, karena sebentar lagi buka puasa. Sepertinya nanti yang terpenting adalah teman-teman sekalian di sini bisa konsisten. Nanti kita ke depan mengembangkan bersama wayang kontemporer ini, karena direncanakan akan diselenggarakan setiap selapan minggu legi, artinya bulan depan juga akan diselenggarakan pada hari Minggu Legi, dan terus nanti akan dilakukan pementasan oleh seniman yang lain dan juga akan dibahas, dikaji, sehingga kita di sini benar-benar menjadi laboratorium atau merupakan kawah candra di muka dalam menciptakan suatu karya wayang kontemporer yang itu jangan pernah dilawankan dengan wayang pakem atau wayang klasik. Ya, wayang klasik berjalan dengan dirinya, dengan kebudayaannya yang maha dahsyat itu, dan teman-teman seniman yang kekinian juga akan menggarap wayang kontemporer yang merupakan inspirasi utama juga dari wayang-wayang klasik. Saya rasa itu cukup, atau mungkin masih ada tambahan Mas Nangno? Mungkin kalau Mas Mut Atau Mas, silakan Mas. itu mau tanya. Oke, monggo. Airnya warna hijau sama hitam. Wayang aliennya tadi itu, wayang aliennya. Iya. Oke, makasih Pak. Penggemar grey alien ya. Nah, suka alien di mana? Lagi Di YouTube. dalam Pak. Nanti Lagi ada dalam. ini orang alien di nanti ada nanti yang Itu orang alien di sana itu. oh pensa itu itu alien itu loh. Tanya itu nanti. Ya. Itu ke Pak Defensa. Nah, itu alien yang hadir di sini. Suka wayang? Nah, Belajar bagus nanti. dalang ini belajar. Biar Belajar. dalam wayang kulit. Oh, kalau mau wayang kreasi nanti di sini bisa, ya. Kalau bikin wayang sendiri, dimainkan sendiri, membuat cerita sendiri, ya. Sip. Kayak Pak D itu bikin wayang alien, kamu juga bikin wayang apa gitu boleh, ya. Namanya siapa? Timur. Timur. Oh Timur. Wah, Sekarang bagus. baru bikin wayang tantri dari relief Candi Sojiwa, Pak. Oh bagus, wayang ya, wayang apa itu Jataka ya? Iya. Ya, ya bagus. Timur itu simbol kehidupan dari timur ya. Bagus. Semangat ya Timur. Ya. Ya. Dari Pak. Timur sini. Sama mana? Nah. Tuh, ya, oke. Yo, Ya, matur nuwun Pak De. ya sama-sama Timur. Barangkali yang lain mungkin menanggapi, monggo Mas. Sambil menunggu masih 10 menit ya. Saya mendengar wayang Alen itu sudah cukup lama, tapi baru kali ini berkesempatan. Saya memang agak sedikit surprise, ternyata untuk karakter wayang Alennya itu saya tertarik. Kalau yang lain mungkin biasa aja, itu kayak sering kita temukan di dalam dunia nirba. Mungkin nanti diskusi ini bisa dilanjutkan setelah buka puasa, tapi yang saya lihat begini, ada konflik artistik dan estetik itu masih berkelindan di dalam proses wayang kontemporer ini. Artinya bahwa elemen-elemen wayang kontemporer ini itu masih terjadi konflik artistik atau konflik estetika. Mungkin ini bisa didiskusikan lebih rigid atau lebih detail, karena menyangkut bahwa kalau saya mengatakan wayang klasik itu sudah kontemporer, sangat kontemporer di masa itu, kita bisa lacak di referensinya. Kalau kemudian wayang kontemporer ini ingin menempatkan diri pada posisi yang mana? Kalau kreativitas sudah terlihat, itu sama dengan rupa yang berkembang zaman 80-an, 90-an itu, wayang-wayang ini muncul dengan rupa. Dan sastranya tidak tergarap. Maaf Pak Sahno, ini sastra tidak tergarap, dramaturgi tidak tergarap. Tapi kalau idenya sudah bagus, ide-ide memunculkan pertunjukan wayang kontemporer ini sudah bagus. Cuma barangkali apapun yang ditunjukkan di depan itu ada disiplin yang harus dipenuhi, umpama dengan
karena saya orang drama ya, saya dari dunia drama, mungkin vokal yang mungkin sedikit lebih punya bobot, kemudian tiap tokoh barangkali karakternya dengan vokal yang berbeda-beda, kemudian komposisi juga bisa bagaimana dinikmati dengan enak. Ini semuanya kan butuh asas disiplin pertunjukan kan. Nah ini yang tak maksud ada konflik artistik di situ, masih ada artistik yang maaf ya dalam bahasa saya itu sekedarnya. Bagi saya seni bukan sekedarnya, seni itu asas yang tertata. Kalau tadinya itu improvisasi, itu ritual-ritual masyarakat biasa bisa sederhana. Tapi kalau seni modern kontemporer atau nama kontemporer itu mestinya sudah tertata dengan disiplin estetik yang ketat. Gitu. Meskipun pertunjukan bisa cair. Nah ini barangkali bisa kita diskusikan karena tadi ada keinginan kita ingin jadi laborat wayang kontemporer. Sebelum terlalu jauh, nanti kalau ini tidak disusun dari awal, nanti orang masuk asal-asalan. Nah ini yang menjadikan seni menjadi bermasalah di kemudian hari ini, itu karena tidak ada kuratorial yang kuat, kritik yang sedikit membangun, dan lain-lain. Semuanya serba sah. Nah, ini diskusi ini sangat saya temukan di mana-mana, di mana sekarang kesenian kok seperti biasa-biasa saja, padahal media sangat luar biasa. Dulu orang bisa nonton apapun itu berjuang, karena media sangat terbatas. Sekarang 1 detik buka YouTube bisa melihat apa saja. Nah, kemudian yang hilang itu auratiknya, kesan magisnya, kesan taksu kalau bahasa Bali itu menjadi berkurang. Penjiwaannya kalau orang seniman Jogja ada istilah penjiwaan. Itu mungkin jadi masalah yang harus kita diskusikan lebih jauh. Jadi saya tidak mengkritik, cuma saya ingin ini dibedah bersama-sama di dalam rangka mengembangkan laborat wayang kontemporer. Karena kita hidup di Jawa, hal-hal yang terkait dengan folklore Jawa bukan perlu secara narasi ya, tapi secara lagu juga perlu kita diskusikan juga. Dalang itu kalau mau dalang itu sudah punya ritual sendiri itu. Bukan ritual dalam sisi klinik bukan, tapi dia mengendapkan pikiran. Bagaimana mengolah vokal, ketenangan jiwa itu tertata. Dan dia nggak mau diajak ngomong saat-saat tertentu. Dan dia tetap artis bukan pelaku. Kalau di sini Mas Hagno ya main, yang ladeni orang, yang meriah tamu ya itu saya nggak mungkin, seorang aktor nggak mungkin. Anak saya lama di teater, nggak mungkin kita tiba-tiba menjadi semuanya. Karena bagaimanapun kita yang menjadi subjek dan objek yang akan kita lihat itu. Saya kira itu Mas, ini untuk membuka diskusi, kalau mau dilanjut nanti harus buka. Baik, terima kasih Mas atas ini tadi sangat bagus dan sangat menarik. Memang ini disebut kritik lebih tepat, dan saya rasa memang harus begitu. Jadi memang saya pernah ngobrol juga dengan Mas Hagno bahwa terkait hal itu, bahwa sekarang itu jangan sampai kita ketika membuat wayang yang kemudian asal berbeda dengan wayang purwa kemudian kita sebut wayang kontemporer, tetapi bahwa kita harus punya gagasan kuat apa sebenarnya yang membedakan kita dengan wayang kontemporer itu. Apakah kemudian kita mengembangkan bentuknya, atau kita mengembangkan narasinya, atau kita menggebrak atau mendekonstruksi pertunjukan wayangnya yang kemudian menciptakan atau merusak, dalam tanda kutip merusak, bahwa sebuah pertunjukan wayang saat ini misalkan sebagai contoh, saya juga sangat senang dengan wayang ukur yang mungkin saya sebut juga wayang kontemporer karena memiliki tata cahaya panggung yang luar biasa, kemudian ada penarinya, kemudian ada dalangnya lebih dari satu. Nah seperti itu dengan konsep-konsep seperti ini mungkin nanti Mas Hagno bisa menjelaskan juga bagaimana konsep-konsep ini tadi menjawab masukan atau kritik ini tadi sebagai permulaan, dan kita tentu saja akan belajar dari sini dan untuk terus berkembang nantinya. Ya, Mas, begitu Mas. Ini karena udah break dulu, nanti dilanjutkan.